Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh. Materi pelajaran kita akan belajar fikih. Hari ini kita akan membahas tentang umroh. Kemarin kalian telah mempelajari tentang haji. Sekarang kita akan belajar tentang umroh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan bahas pengertian tentang umroh. Kalian bisa rujuk di halaman 63 LKS kalian. Umroh menurut bahasa berarti berziarah dan berkunjung. Maksudnya berziarah atau berkunjung ke Ka'bah. Dan dapat dilakukan pada waktu di luar bulan haji. Ya, jadi bedanya dengan haji, kalau umroh itu kapan saja bisa. Ibadah umroh sering juga disebut haji kecil karena manasiknya mirip haji. Segala larangan di dalam melaksanakan haji juga dilarang dalam melaksanakan umroh. Hukum umroh adalah fardu ain atas orang laki-laki dan perempuan sekali seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah juga bersabda, qala Rasulullah jihadul kabiri wad dha'ifi wal mar'ati al hajju wal mu'rah. Rasulullah SAW bersabda, jihadnya orang tua atau lanjut usia, orang lemah dan perempuan adalah haji dan umroh. Sekarang yang kedua, rukun dan wajib dan miqat umroh. Yang pertama, rukun umroh. Ada 5. 1. Ihram serta berniat umroh. 2. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah. 3. Sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah. 4. Tahallul. 5. Tertib. Selanjutnya adalah wajib umroh. Hal yang termasuk wajib umroh yaitu ihram dan miqat. Itu yang pertama. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan umroh, sama dengan larangan haji. Yang ketiga adalah miqat umroh. Ketentuan batas waktu umroh, miqat yamani umroh, yaitu sepanjang tahun boleh ihram untuk umroh. Sedangkan miqat makani, ketentuan tempat, sama seperti haji, yaitu tempat ihram haji yang telah lalu itu juga tempat ihram umroh. Kecuali bagi yang bermaksud umroh dari Mekah, hendaklah keluar dari tanah haram ke tanah halal. Jadi miqat orang Mekah adalah tanah halal. Tata cara pelaksanaan umroh. Tata cara pelaksanaan umroh yaitu, yang pertama, ihram disertai dengan niat umroh di dalam hati semata-mata mengharap keridhaan Allah dengan mengucap labbaik Allahumma umrata. Artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Selesai tawaf dilanjutkan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Selesai sa'i kemudian tahallul, selanjutnya seperti pelaksanaan haji. Sekarang larangan pelaksanaan umroh. Ya. Yang pertama, larangan ketika ihram. Terdapat beberapa larangan yang harus dihindari ketika umat Islam mengerjakan ibadah umroh. Larangan haji disebut juga larangan ketika ihram karena berlaku pada saat jamaah masih diwajibkan memakai pakaian ihram. Berikut ini larangan pada pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Ya. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki. Memakai penutup kepala melekat, tidak boleh menikah dan tidak boleh menjadi wali nikah. Bagi wanita tidak boleh memakai penutup muka dan kaos tangan. Yang ketiga, larangan berhubungan suami istri, berbuat fasik dan berbantah-bantahan. Yang keempat, larangan memotong kuku, mencukur rambut dan membunuh kutu rambut. Larangan membunuh binatang. Larangan memakai wangi-wangian kecuali
bau wangi yang disebabkan wangi-wangian yang dipakai sebelum ihram. Terus larangan melakukan pernikahan, menikahkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah. Dan yang terakhir, larangan mencaci atau mengucapkan kata-kata kotor. Orang yang melanggar larangan ketika ihram maka harus membayar dam, dan artinya itu denda. Dam dapat juga disebut fidyah, kafarat atau hadi. Fidyah artinya tebusan, kafarat artinya penghapusan, sedangkan hadu artinya pemberian. Besar kecilnya pembayaran dam disesuaikan dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah. Nah, sekarang tugasnya ya di halaman 64. Tolong ditulis selengkap-lengkapnya. Kalian kan sudah mempelajari haji, sudah tadi materi umroh. Nah, sekarang kalian jelaskan perbedaan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, ya. Perbedaan ditulis secara lengkap ya, semampu kamu, tapi usahakan jangan hanya satu ya, lebih baik lebih banyak, lebih lengkap lebih bagus. Oke, setelah itu tulis hasilnya pada buku kertas, buku ya, di buku kalian, jangan kirimkan ke Pak Guru. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.